Selamat sore, kami dari kelompok 11 AKM 2 akan mempresentasikan tentang chapter 11 melanjutkan dari materi yang telah diberikan Bu Hamidah. Yang pertama ini adalah revaluation. Jadi revaluation sendiri ini di mana perusahaan dapat menilai long lifetable asset setelah tanggal perolehan pada cost atau fair value. Nah, misalnya ini ada network trial memilih menggunakan fair value dalam menilai jaringan kereta apinya. Nah, terdapat peningkatan long lifetable asset sebanyak 4.289 euro. Lalu ada perubahan fair value dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi atau kita kenal sebagai unrealized gain. Nah, unrealized gain ini sering disebut sebagai revaluation surplus pada situasi revaluation. Next. Lalu selanjutnya ini ada pengakuan revaluasi. Ini ilustrasinya adalah revaluasi tanah. Jadi Siemens Group ini membeli tanah harganya 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi tanah pada periode berikutnya, berarti menggunakan fair value. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, fair value-nya ini sebanyak 1.200.000. Nah, jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajarnya ini sebagai berikut. Yang pertama ini ada land di debit sebanyak 200.000 dan kreditnya ini unrealized gain on revaluation land sebanyak 200.000. Nah, unrealized gain on revaluation land ini meningkatkan penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Jadi dalam laporan laba rugi komprehensif ini 200 ribunya dicatat di bagian other comprehensive income. Next. Lalu selanjutnya ada revaluasi pada aset yang terdepresiasi. Nah, contohnya ini ada Lenovo Group membeli peralatan harganya 500.000 yen pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat sebanyak 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Dan nilai residunya ini adalah 0. Nah, Lenovo ini memilih untuk menilai kembali peralatannya ke fair value selama masa pakai peralatan. Nah, Lenovo mencatat depreciation expense-nya ini sebanyak 100.000 per tahun, yaitu 500.000 dibagi 5 karena tadi menggunakan Strickland method. Pada Desember 2019 ini dicatat sebagai berikut. Debitnya depreciation expense sebanyak 100.000 dan kreditnya accumulated depreciation equipment sebanyak 100.000. Next. Nah, setelah jurnal tersebut, ternyata peralatan Lenovo ini memiliki carrying amount sebanyak 400.000 yen. Dari 500.000 dikurangi 100.000. Dan Lenovo menerima independent appraisal atau penilaian dari pihak independen untuk fair value-nya pada tanggal 31 Desember 2019 ini ternyata sebanyak 460.000. Berarti kan mereka masih untung 60.000. Jadi dicatatnya ini sebagai berikut. Tadi kan accumulated depreciation di kredit. Sekarang dibalik jadi di debit sebanyak 100.000. Lalu debitnya ini ada equipment sebesar 40.000. Dan juga unrealized gain on revaluation kan dia untung kan sebanyak 60.000. Next. Nah, ini adalah letak revaluation pada statement of comprehensive income. Ini yang pertama ini terletak di other comprehensive income. Lalu pada statement of financial position ini ada carrying amount-nya juga dan juga equity-nya ini ada di bagian accumulated other comprehensive income. Nah, dalam keadaan apapun, akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan revaluasi ini tidak boleh bersaldo negatif. Kenapa? Karena hal ini itu bisa mengurangi ekuitas. Next. Nah, revaluation issues ini jadi perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset. Misalnya
perusahaan memilih untuk menilai bangunan. Nah, mereka tidak perlu untuk merevaluasi aset lain seperti misalnya tanah atau peralatan. Nah, jika perusahaan ini hanya memilih bangunan yang untuk direvaluasi, maka revaluasi berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut. Terus, kelas aset ini adalah pengelompokan barang-barang yang punya sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi perusahaan. Nah, perusahaan ini juga harus melakukan kegiatan atau upaya untuk menjaga agar nilai aset tersebut ini tetap up to date. Next. Nah, penyajian untuk property plant equipment dan sumber daya mineral untuk aset yang terdepresiasi ini menggunakan accumulated depreciation. Nah, untuk depresi atau mineral resource ini dapat menggunakan accumulated depletion account atau langsung mengurangi nilai aset yang bersangkutan aja. Nah, untuk pengungkapannya ini menggunakan basis of valuation atau biasanya adalah biaya perolehan dan juga menggunakan bisa juga menggunakan pledge atau janji, lines atau hak gadai dan komitmen lainnya. Next. Ini ada analisis of property plant and equipment. Yang pertama ini ada perputaran aset atau asset turnover. Ini gunanya untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumusnya ini net sales dibagi average total assets seperti yang terlihat di gambar itu. Net asetnya 9.644 dibagi average atau rata-rata total aset. Jadi total aset pertama ditambah total aset kedua dibagi 2. Totalnya 0,65. Next. Selanjutnya ini profit margin on sales. Gunanya ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan operasional dari tingkat penjualan tertentu. Untuk rumus dimasukin aja. Nah, jadi totalnya adalah 7%. Next. Selanjutnya, mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya net income dibagi average total asset. Jadi net income-nya 5.584 dibagi rata-rata total asetnya. Ini hasilnya 4,5%. Next. Nah, ini untuk penyajian dan analisis yang tadi, selain menggunakan menghitung satu-satu tadi, jadi dengan menghubungkan profit margin on sales dengan aset turnover yang tadi, maka kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan dalam menggunakan asetnya selama periode waktu tersebut melalui ukuran dari return on asset. Jadi rumusnya ini kayak saling berhubungan gitu loh. Rate of return on asset ini sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Nah, rumusnya ditulis semua, jadinya next. Nah, jadi rate rate of return on asset ini 4,5% ini diperoleh dari profit margin on sales sebanyak 7% dikali dengan asset turnover yaitu 0,65. Ya, hasilnya adalah rate of return on asset sebanyak 4,5%. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita langsung saja membahas case-case yang juga berkaitan dengan revaluasi, khususnya pada saat terjadi kenaikan atau penurunan nilai setelah revaluasi. Nah, pertama kita bahas case untuk aset tetap yang tidak dapat didepresiasi seperti tanah.
Nah, di sini kita disuruh mengasumsikan bahwa Unilever Group membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga 400.000. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar pada periode berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Penilaian tanah menunjukkan bahwa nilai wajarnya adalah 520.000. Nah, di sini dari 400.000 ke 520.000 terdapat selisih sebesar 120.000. Maka Unilever membuat jurnalnya sebagai berikut, yaitu land pada unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000. Next. Nah, ini tadi ilustrasinya ya. Jadi kan di awal tahun dia beginning balance-nya itu nilai tanahnya 400.000. Kemudian di akhir tahun dia melakukan revaluasi dan nilainya itu ternyata terdapat kenaikan 120.000. Lalu 120.000-nya ini tuh kita laporkan dalam laporan laba rugi komprehensif atau AOC itu. Nah, terus tanah yang sekarang dilaporkan pada nilai wajarnya itu sebesar 520.000 dan saldo akhir dalam keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi tanah dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi dalam laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Next. Nah, selanjutnya ini case di mana ketika terjadi penurunan di bawah harga perolehan, yaitu apa yang terjadi jika nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 380.000, yaitu terjadi penurunan sebesar 140.000. Dari yang awalnya dia itu nilainya 520.000, kemudian di tahun berikutnya di tahun 2020 menjadi 380.000. Berarti kan terdapat penurunan sebesar 110.000. Nah, dalam kasus ini nilai wajar tanah berada di bawah biaya historisnya. Karena kan biaya historisnya tadi 400.000 ya. Nah, ternyata di tahun 2020 dia turun, tapi turunnya itu di bawah harga historis sebesar 380.000. Nah, kemudian jurnal yang dibuat oleh Unilever adalah sebagai berikut di tanggal 31 Desember tahun 2020 untuk mencatat penurunan nilai wajarnya, yaitu unrealized gain on unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000, loss on impairment 20.000, dan kreditnya land sebesar 140.000. Next. Nah, jadi ini ilustrasinya tadi ya. Kan tadi dia di akhir tahun 2019 itu kan nilai wajar tanahnya dia 520.000. Kemudian di awal di akhir tahun 2020 setelah revaluasi nilai tanahnya itu ternyata terdapat penurunan sebesar 140.000 sehingga nilai akhir dari tanahnya itu adalah 380.000. Maka kita harus menghapus itu tadi yang sudah kita akui unrealized gain di awal yang di tahun sebelumnya yang sudah kita akui itu kita balikkan ke sisi debit sebesar 120.000. Lalu kita, maaf saya batuk, mencatat tanahnya di kredit 140.000 karena nilai tanahnya tadi menurun ya. Jadi tulisnya di kredit 140.000. Nah, dari sisi kredit dan debitnya itu kan ada selisih 20.000 ya. Nah, itu selisihnya itu ada merupakan loss on impairment. Nah, jadi ini kesimpulannya itu debit pada keuntungan yang belum direalisasi atas penilaian kembali tanah atau revaluasi tanah sebesar 120.000 mengurangi other comprehensive income yang mengurangi pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi. Dan debit kerugian atas penurunan nilai sebesar 20.000 mengurangi laba bersih dan laba ditahan. Nah, selanjutnya kita membahas revaluasi di tahun 2021 ketika terjadi pemulihan atas impairment loss. Di sini pada tanggal 31 Desember 2021 nilai tanah Unilever meningkat menjadi 415.000 sehingga terdapat kenaikan sebesar 35.000 yang awalnya dia nilainya 380.000, kemudian di tahun 2021 nilainya menjadi 415.000. Jadi ada selisih 35.000. Nah, dalam kasus ini kerugian atas penurunan nilai sebesar 20.000 dibalik dan sisa kenaikan sebesar 15.000 dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah,
Nah, aku perjelas lagi ya. Jadi kan sebelumnya itu Unilever sempat mencatat kerugiannya sebesar 20.000 dan nilai tanahnya adalah 380.000 pada akhir tahun 2020. Dan ternyata setelah direvaluasi, nilai tanahnya itu mengalami kenaikan sebesar 35.000 dan nilai tanahnya menjadi 415.000. Jadi kita perlu membalik 20.000 kerugian yang sudah kita catat di tahun sebelumnya dengan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu mendebit land sebesar 35.000 dan mengkredit unrealized gain on revaluation land sebesar 15.000 dan recovery of impairment loss untuk membalik yang kerugian tadi sebesar 20.000. Nah, next. Nah, ini ilustrasi untuk yang tadi saya jelaskan. Jadi, di akhir tahun 2021 Desember terdapat revaluasi nilai tanahnya naik sebesar 35.000. Lalu di sini kita menghapus kerugian 20.000-nya dan ke, eh, sisa dari 35.000-nya tadi itu. Jadi 35.000 ini dikurangi dengan 20.000 untuk membalik kerugian tadi. Jadi kan sisa 15.000. Nah, 15.000-nya ini itu dicatat sebagai unrealized gain on revaluation land-nya tadi. Gitu. Jadi tadi jurnalnya kan sudah dilihat ya, land pada unrealized gain on revaluation dan recovery of impairment loss. Oke. Lanjut. Lalu pada tanggal 2 Januari 2022, Unilever menjual tanah tersebut seharga 415.000. Dan Unilever membuat jurnal berikut untuk mencatat transaksinya, yaitu cash pada land. Cashnya 415.000 dan landnya 415.000. Nah, karena tanah tersebut dijual, Unilever memiliki opsi untuk mentransfer akumulasi pendapatan komprehensif lain ke laba ditahan. Jadi jurnalnya jadi selain bikin jurnal, jadi setelah tanah itu dijual, kita bikin jurnalnya itu ada dua. Yang pertama eh, cash pada land, yang kedua accumulated other comprehensive income pada return earning sebesar 15.000. Nah, next. Next. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya itu tujuan dari pengalihan ini adalah untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi atas tanah yang dijual. Pemindahan dari pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi tidak dapat menambah laba bersih. Meskipun nilai tanah telah meningkat sebesar 15.000, Unilever tidak dapat mengakui keuntungan ini di dalam laba bersih selama periode kepemilikan tanah. Nah, jadi intinya itu adalah keuntungan atas revaluasi itu baru boleh diakui ketika aset tersebut telah dijual atau dilepaskan dan bukan lagi merupakan aset tetap milik perusahaan. Jadi dia tuh yang awalnya dia tuh dicatat sebagai unrealized gain ketika masih dimiliki. Nah, ketika dijual itu baru kita akui eh, keuntungannya itu sebagai keuntungan atas revaluasi itu sebagai laba bersih, return earning. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini kita akan beralih yang awalnya dari aset yang tidak bisa didepresiasi, sekarang ke aset yang bisa didepresiasi. Skema pertama di tahun 2019 ini ada peningkatan dari valuasi, di mana Nokia ini membeli equipment 1 juta euro di Januari 2019. Memiliki nilai manfaat 5 tahun dan juga didepresiasi dengan garis lurus serta residual value-nya itu tidak ada. Nah, di tahun atau di Desember 31 2019 Nokia akan menjurnal depresiasinya sebesar 200.000 didapat dari 1 juta dibagi 5. Jadi jurnalnya depreciation expense ke akumulasi depresiasi equipment sebesar 200.000. Nah, ternyata setelah dilakukan depresiasi, kita ketahui bahwa nilai equipment ini jadi 800.000. Nah, setelah itu Nokia ini mendapatkan jasa dari appraisal sehingga nilai equipment-nya diketahui fair value-nya jadi 950.000. Nah, karena ada gap sebesar 150 ini, Nokia melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penjurnalan pengakuan tersebut. Yang pertama, mengurangi akumulasi depresiasi yang tadi sudah dibuat menjadi 0 dan juga equipment account-nya jadi 50.000 dan mengakuinya
atau melaporkannya sebesar nilai fair value yang baru, yakni 950.000. Kemudian Nokia ini juga akan merekod atau mencatat unrealized gain on revaluation equipment-nya sebesar perbedaan yang tadi, 150.000 didapat dari 950 dikurang 800. Jadi jurnalnya di 31 Desember 2019 itu, di debit ada akumulasi depresiasi equipment dan di kredit ada equipment serta unrealized gain on revaluation equipment masing-masing sebesar jumlah yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini itu ilustrasi dari summary revaluasinya ya. Dari sini kita ketahui kalau nilai dari asetnya itu sekarang sudah 950.000. Kemudian Nokia juga melaporkan depresiasi expense-nya 200.000 itu ke income statement dan unrealized gain on revaluation equipment-nya itu yang sebesar 150.000 tadi di OCI-nya, Other Comprehensive Income. Kemudian skema yang kedua, di tahun 2020 ternyata setelah revaluasi ada penurunan harga di bawah historical cost-nya gitu. Nah, tadi kan kita sudah merevaluasi, ternyata nilai asetnya 950.000, sehingga kalau masa manfaatnya itu sisa 4 tahun, jadi depresiasi per tahunnya 237.500. Jadi jurnalnya untuk depresiasi di tahun 2020, depreciation expense ke akumulasi depresiasi equipment sebesar 237.500. Nah, berdasarkan IFRS ini, Nokia bisa mentransfer AOCI perbedaannya antara depresiasi dari nilai revaluasi dengan depresiasi dengan nilai asli. Nah, kalau kita recall lagi, tadi kan nilai aslinya itu 1 juta, berarti depresiasinya itu 200.000. Sedangkan kalau di fair value yang baru itu 237.500, sehingga ada gap nih sebesar 37.500. Nah, atas gap ini Nokia itu membuat jurnal di 31 Desember 2020 dengan mencatat akumulasi other comprehensive income sebesar 37.500 dan mengkredit retained earnings-nya itu 37.500. Nah, ini itu contoh atau perhitungan sebelum melakukan revaluasi di tahun 2020. Nah, setelah kita mencatat depresiasi di tahun 2020, Nokia melakukan penilaian ulang lagi dan diketahui bahwa fair value-nya itu menurun, jadinya 570.000. Untuk melakukan pengakuannya, beberapa hal yang dilakukan Nokia. Yang pertama, mengurangi lagi akumulasi depresiasi equipment-nya yang awalnya dari 237.500 ke 0, kemudian juga equipment-nya sebesar 380, didapat dari 950.000 dikurang 570.000 dan melaporkannya itu sebesar fair value yang baru, yakni 570.000. Terus Nokia juga akan ngurangin unrealized gain on revaluation equipment-nya itu sebesar 112.500 dan mencatat loss on impairment-nya itu sebesar 30.000. Jadi jurnalnya itu di sisi debit ada akumulasi depresiasi equipment-nya, terus kemudian ada loss on impairment-nya dan juga unrealized gain on revaluation equipment-nya, serta di kreditnya itu ada equipment sebesar 380.000. Ini summary dari revaluasi yang sudah kita catat tadi dan kita ketahui bahwa nilai dari equipment-nya itu sekarang 570.000. Kemudian juga Nokia itu akan melaporkan depresiasi expense-nya itu 237.500 dan juga impairment loss-nya yang tadi sebesar 30.000 di income statement. Nah, Nokia ini juga akan melakukan jurnal pembalik untuk unrealized gain yang ditransfer ke retained earnings sebesar 37.500 dan juga akan mencatat unrealized gain on revaluation equipment-nya sebesar 112.500. Kita masuk ke case yang ketiga. Di case ini, di tahun 2021, ternyata ada recovery of impairment loss. Jadi, di tahun 2021 ini, dengan nilai fair value yang baru, yaitu 570.000, dengan sisa manfaat 3 tahun, berarti kan depresiasi expense-nya itu
190.000 ya. Jadi jurnalnya di akhir tahun itu depresiasi expense ke akumulasi depresiasi 190.000. Nah, selanjutnya diketahui nih ternyata Nokia mentransfer perbedaan antara depresiasi berdasarkan nilai revaluasi dari equity-nya dengan depresiasi dari nilai original asetnya dari AOCI ke retained earnings. Yang tadi recall lagi nilai asli depresiasinya kan 200.000, sedangkan berdasarkan fair value yang baru 190.000. Ada gap 10.000, jadi jurnalnya retained earnings ke akumulasi other comprehensive income sebesar 10.000. Di sini perhitungan sebelum dilakukan revaluasi tahun 2021. Di tahun 2021, setelah dilakukan revaluasi, ternyata diketahui bahwa nilai fair value dari asetnya itu 450.000. Jadi tahap yang dilakukan Nokia untuk membuat jurnalnya yang pertama mengurangi akumulasi depresiasi equity-nya dari 190.000 yang sudah kita jurnal tadi ke 0, kemudian juga mengurangin equipment-nya 120.000 didapat dari 570 dikurang 450 dan juga melaporkan equipment-nya itu sebesar fair value yang baru 450.000. Kemudian dia juga mencatat unrealized gain on revaluation equipment-nya 40.000 dan recovery of loss on impairment-nya sebesar 30.000. Jadi di sini jurnalnya akan debit akumulasi depresiasi equipment 190.000, kemudian kreditnya ada unrealized gain on revaluation equipment, ada equipment-nya juga, dan juga ada recovery of loss on impairment-nya dengan masing-masing sejumlah nilai yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini contoh summary dari revaluasi yang sudah kita hitung dan kita ketahui bahwa di 2 Januari 2022 ini Nokia menjual asetnya sebesar 450.000 sehingga jurnalnya itu cash pada equipment sebesar 450.000. Nah, pada saat penjualan ini Nokia nggak perlu lagi mencatat gain or loss-nya karena nilai dari asetnya itu sudah sama dengan dari nilai fair value-nya. Kemudian dari sini juga kita ketahui kalau Nokia bisa mentransfer sisa dari balance-nya, yakni akumulasi other comprehensive income ke retained earnings sebesar 50.000. Nah, meskipun equipment-nya ini nilainya naik 50.000, Nokia ini juga tidak dapat mengakui keuntungannya pada net income. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait soal di materi yang berkaitan dengan depresiasi, dan revaluasi. Jadi di sini ada soal yang berkaitan dengan kapitalisasi dari bunga. Jadi pada 31 Desember 2018, sang grup ini meminjam uang 3 juta dolar Hong Kong untuk bangun gedung baru yang mana dikenakan biaya bunga sebesar 12% per tahunnya. Nah, di tahun 2019, sang ini membuat atau melakukan pembayaran dimulai dari Maret 360.000, kemudian Juni 600.000, Juli 1,5, dan juga Desember 1,2, dan total secara keseluruhan pengeluaran di tahun 2019 itu 3.660.000. Nah, selain itu, sang grup ini juga memiliki hutang-hutang lain, seperti ada bond sebesar 4 juta selama 10 tahun dari Desember 2012 yang dikenakan bunga per tahunnya itu 11%, kemudian juga ada notes 1,6 juta selama 6 tahun yang dikenakan bunga sebesar 10%. Nah, selain itu, biaya pengeluaran di tahun 2019 tadi juga termasuk biaya untuk pembelian tanah di bulan Maret sebesar 150.000 dolar Hong Kong. Dan sang grup ini juga mendapatkan penghasilan yang berkaitan dengan bunga sebesar 49.000. Nah, jadi dari soal ini, dari semua yang sudah kita ketahui, kita diminta untuk menentukan besarnya bunga yang bisa dikapitalisasi yang berhubungan dengan pembangunan
bangunan yang baru gitu, dan juga diminta untuk menyiapkan jurnal yang berkaitan dengan kapitalisasi dari bunga tersebut di 31 Desember 2019. Jadi tahap yang pertama, kita itu akan mencari terlebih dahulu wasted average accumulated expenditure-nya. Jadi caranya itu mengalihkan expenditure selama 2019 tadi dikali dengan kapitalisasi periodenya. Jadi untuk Maret, periode kapitalisasinya itu 10/12. Kemudian Juni 7/12, Juli 6/12, Desember 1/12. Semuanya kita akumulasikan, jadi WAAE-nya itu sejumlah 1,5 juta. Selanjutnya, kita akan mencari avoidable interest-nya. Jadi yang pertama, kita kali dulu jumlah pinjamannya, yakni tadi 3 juta, dikali interest rate-nya 12%. Hasilnya 360.000. Nah, selanjutnya, karena ada selisih antara bunga yang dipinjam, biaya yang dipinjam dengan WAAC, jadi di sini itu kita kurangi juga dengan 1,5 dikali 10,71%. Jadi interest rate di sini itu didapat dari capital rate computation, bonds-nya dan juga notes-nya, dikali dengan persentase bunga masing-masing pinjaman. Didapatlah 10,71%. Setelah kita total, hasilnya dari avoidable interest itu 199.350 dolar Hong Kong. Kemudian setelah kita dapat tadi avoidable interest, kita bisa berlanjut ke actual interest-nya. Jadi kalau actual interest-nya itu didapat dari mengalihkan semua pinjaman yang dipinjam oleh si sang grup dengan presentase bunganya masing-masing. Ini kita dapat 960.000. Jadi actual interest-nya itu 960.000. Nah, tapi ada catatan di mana si sang grup ini juga memperoleh penghasilan bunga spesifik pinjamannya untuk pembangunan pembangunan gedung barunya, ya ini sebesar 49.000. Jadi besarnya bunga yang bisa dikapitalisasi untuk pinjaman ini itu kan bunga yang paling terkecil antara avoidable interest sama actual interest kan. Nah, di soal ini yang paling kecil itu kan avoidable interest. Tapi karena dia juga mendapatkan penghasilan dari bunganya yang dia kelola itu sebesar 49.000, jadilah avoidable interest dikurang 49.000 sehingga bunga yang bisa dikapitalisasi itu hanya 150.350 dolar Hong Kong. Selanjutnya, untuk jurnal dari kapitalisasi bunganya itu di 31 Desember 2019. Gitu. Kita akan debit buildingnya 1,2 juta dan juga cash-nya 1,2 juta. Selain itu kita juga akan debit building capital interest-nya yang tadi 150.350 dan juga interest expense-nya. Ini didapat dari 960.000 dikurang 150.350. Dan juga akan kredit cash-nya sebesar 960.000 akumulasi dari ini. Dari teman-teman, kalau soal pertama, apakah ada masukan? Aman. Oke, selanjutnya kita bisa masuk soal kedua. Ini terkait disposition. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua dari kuis pertemuan kemarin, yaitu tentang jurnal untuk pelepasan aset. Nah, jadi di soal itu telah diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Mitsui Ltd memiliki mesin dengan nilai buku sebesar 940.000 yen, dengan biaya perolehan mesinnya sebesar 1.300.000, dan akumulasi penyusutan pada tanggal tersebut adalah sebesar 360.000. Kemudian, untuk depresiasi mesin tersebut dihitung sebesar 72.000 yen per tahun secara garis lurus. Nah, dari info tersebut kita diminta untuk membuat jurnal dari masing-masing situasi yang ada pada instruksi A hingga C, serta jurnal untuk memperbarui nilai buku mesin sebelum dilepaskan.
Nah, untuk situasi yang pertama, instruksi A, di situ telah terjadi kebakaran yang menghanguskan mesin sepenuhnya pada 31 Agustus tahun 2023. Kemudian, atas kebakaran tersebut terdapat asuransi sebesar 630.000. Nah, jadi kalau mendapatkan soal tipe seperti ini, hal pertama yang perlu kita buat jurnalnya adalah mencatat beban depresiasi pada tanggal aset tersebut dilepaskan untuk memperbarui nilai buku mesin tersebut. Karena pelepasan asetnya tidak dilakukan di akhir tahun, maka kita mesti kalikan dulu nilai depresiasi per tahun dengan periode pelepasannya. Jika aset tersebut dilepaskan pada tanggal 31 Agustus, maka nilai depresiasi per tahunnya adalah 72.000 dikalikan dengan 8/12, sehingga hasilnya adalah 48.000. Lalu kita mengkredit akumulasi depresiasi sebesar 48.000 juga. Nah, langkah selanjutnya kita mencatat jurnal transaksi saat aset tersebut dilepaskan, yaitu dengan mendebit kas atas asuransi yang diterima sebesar 630.000, kemudian mendebit akumulasi depresiasi atas pelepasan aset tersebut, yaitu jumlah dari akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2022 sebelum kebakaran dan 31 Agustus 2023 setelah kebakaran, yaitu sebesar 408.000. Terakhir, kita menghapus mesin dan menjurnalnya di sisi kredit sebesar harga perolehan yaitu 1.300.000. Nah, karena terdapat selisih di sisi debit, maka terdapat kerugian atas kebakaran mesin tersebut sebesar 262.000. Nah, selanjutnya situasi B, yaitu pada 1 April 2023, Mitsui menjual mesin tersebut seharga 1.040.000 kepada perusahaan Avanti. Nah, sama seperti jurnal sebelumnya, kita perlu memperbarui nilai buku mesinnya terlebih dahulu sebelum mesin tersebut dilepaskan atau dijual dengan cara mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Karena penjualan mesin dilakukan pada tanggal 1 April, maka nilai depresiasi 72.000 kita kalikan dengan 3/12, sehingga hasilnya 18.000. Selanjutnya kita menjurnal pelepasan mesin tersebut dengan mendebit kas yang diterima dari penjualan sebesar 1.040.000, lalu mendebit akumulasi penyusutan sebesar 378.000, dan mengkredit mesin sebesar 1.300.000. Lalu karena selisihnya berada di sisi debit, maka terdapat keuntungan atas penjualan mesin tersebut sebesar 118.000. Untuk instruksi yang terakhir, yaitu instruksi C, pada tanggal 31 Juli 2023, perusahaan mendonasikan mesin ini kepada Dewan Kota Mountain King dengan nilai wajar mesin pada saat donasi itu diperkirakan sebesar 1.100.000 yen. Nah, sama seperti sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah memperbarui nilai buku mesinnya terlebih dulu. Jadi nilai depresiasi 72.000 dikalikan dengan 7/12. Hasilnya adalah 42.000. Sehingga kita mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 42.000. Kemudian setelah itu mendebit beban kontribusi untuk donasi sebesar 1.100.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 402.000. Setelah itu mengkredit mesin sebesar 1.300.000 karena ada selisih di sisi kreditnya, maka terdapat keuntungan atas pelepasan mesin tersebut sebesar 202.000. Oke, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke depresiasi. Jadi di sini ada Werner Funeskort. Dia itu membeli mesin seharga $279.000 di 1 Mei 2019 yang diestimasikan memiliki umur manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 15.000, produksinya itu bisa mencapai 240.000 unit, dan juga working hours-nya itu sampai 25.000. Nah, di tahun 2020, Warner ini menggunakan mesin selama 2.650 jam dan juga berhasil memproduksi sejumlah 25.500 unit. Dari soal ini, kita diminta untuk melakukan depresiasi aset tersebut dengan 5 metode. Yang pertama ini ada straight line method. Jadi kalau di straight line method, yang pertama kita mencari dulu depresiasi base depreciation-nya itu didapat dari uh, nilai asetnya yang tadi 279.000
79.000 dikurang dengan residual value-nya 15.000 jadinya 264. Dan langsung kita bagi aja 10 karena nilai manfaatnya kan 10 tahun. Jadi depreciation days-nya itu 26.400. Selanjutnya, untuk unit of output metodenya itu dicari juga depresiasi base-nya dan juga untuk depreciation expense-nya itu langsung aja kita kali antara si depreciation base-nya itu dikali dengan jumlah produksinya di tahun 2020 dibagi dengan estimasi produksinya itu sebesar 240. Jadi totalnya depresiasi untuk metode ini 28.050 dolar. Kemudian kalau berdasarkan jam kerjanya kita cari juga depreciation base-nya dan untuk depreciation expense-nya itu kita kali antara si basis depresiasi dikali dengan waktu yang digunakan pada tahun depresiasi tersebut dibagi dengan estimasi waktu manfaat dari asetnya. Didapat jadinya 27.984. Kemudian untuk metode yang keempat, kita cari juga basis depresiasinya. Kemudian untuk expense-nya itu kita kali antara si basis depresiasinya dikali 9/55. 9 ini kita dapat karena di tahun 2020 itu termasuk ke dalam tahun ke-9 untuk depresiasi asetnya. Terus 55 ini kita dapat dari akumulasi total tahunnya. Jadi kayak 10 tambah 9 dan lain sebagainya sampai 1 dan itu kita dapat akumulasi totalnya jadi 55. Selanjutnya untuk double declining method untuk depresiasinya itu kita tidak mencari depreciation base-nya. Jadi di tahun 2019 ini kita langsung mencari dari 279.000 dikali 10%-nya dikali 8/12 karena dia kan didapat dari Mei ya. Didapat jadi depresiasinya 18.600. Kemudian si nilai bukunya itu, book value-nya di tahun 2020 itu akan berkurang sebesar 18.600. Jadi nilai bukunya itu 260.400 dikali 10% dan didapatlah depreciation base-nya atau depreciation expense-nya maaf itu sebesar 26.040 dolar untuk tahun 2020. Nah, 10%-nya ini didapat dari 10 tahun tadi, 10/100, jadi 10%. Untuk teman-teman, apakah ada masukan lagi? Tidak ada, aman Zul, paham. Oke, mantap. Sekian sesi belajar dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.